Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar untuk mengembangkan proposal penelitian. Untuk mengembangkan proposal penelitian, kita harus mengetahui langkah-langkah dalam penyusunannya. Untuk mengembangkan proposal, kita harus mengetahui komponen isi proposal yang dibagi menjadi 3, yaitu awal, isi, dan akhir. Pada awal proposal, terdapat beberapa bagian yang perlu kita ketahui, yaitu halaman judul, halaman persetujuan pembimbing 1 dan 2, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tabel, dan daftar lainnya jika diperlukan. Isi proposal biasanya terdiri dari 3 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Setiap bab juga terdiri dari beberapa subbab. Setiap subbab ini akan kita bahas lebih lanjut pada sesi ini. Pada akhir proposal, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka merangkum seluruh sumber yang kita gunakan di dalam proposal. Lampiran bisa terdiri dari surat-surat yang diperlukan untuk penelitian atau kuesioner yang kita gunakan dalam penelitian. Latar belakang proposal dimulai dengan argumentasi yang menyatakan bahwa yang diteliti adalah masalah yang besar. Terdapat 4 cara untuk menunjukkan masalah tersebut besar atau tidak, yaitu bandingkan antar tempat, bandingkan dengan waktu sebelumnya, bandingkan dengan target yang diharapkan, dan tuliskan dampak yang besar jika masalah penelitian terjadi. Komponen yang kedua, area yang spesifik dengan menuliskan ketertarikan peneliti untuk meneliti area tertentu, misalnya memilih ruangan ICU. Komponen ketiga, latar belakang juga memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga peneliti bisa mengidentifikasi apa yang belum dilakukan. Dan yang terakhir, yaitu komponen 4, apa yang belum dilakukan yang menjadi gap atau kesenjangan dan kemudian menjadi masalah penelitian. Oleh karena masalah penelitian penting dalam mengembangkan proposal, kita harus mengetahui dari mana sumber masalah penelitian. Sumbernya antara lain yaitu dari kepustakaan, buku-buku, atau jurnal yang dapat dibaca, bahan diskusi, atau dari pengalaman kita sehari-hari, pendapat pakar, maupun sumber non-ilmiah yang kita temui sehari-hari. Penulisan rumusan masalah penelitian dapat dijelaskan dalam kalimat pernyataan maupun kalimat tanya. Yang paling penting diingat adalah, rumusan masalah adalah ringkasan latar belakang. Dengan kata lain, membaca rumusan masalah, pembaca mengetahui mengapa penelitian dilakukan. Setelah menentukan rumusan masalah, kita juga harus menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan bisa umum dan khusus jika diperlukan. Tujuan umum adalah tujuan yang melingkupi semua tujuan penelitian. Tujuan khusus merupakan tujuan yang lebih rinci yang ingin dicapai oleh penelitian dan merupakan uraian yang lebih detail dari tujuan umum. Pertanyaan penelitian juga penting bagi penelitian. Dari beberapa kriteria yang perlu diketahui atau dipenuhi antara lain dalam bentuk kalimat tanya dan menyebutkan variabel yang akan diteliti. Pada bab 1, kita juga harus menjelaskan manfaat penelitian bagi bidang akademik, pelayanan masyarakat, dan pengembangan penelitian selanjutnya. Penjelasan tentang manfaat ini yang perlu diingat adalah manfaatnya harus applicable atau dapat dilakukan secara konkret. Setelah mengembangkan bagian pendahuluan proposal penelitian, kita memasuki bab 2 yaitu mengembangkan tinjauan pustaka. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan teori yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Lebih baik sumbernya 3-5 tahun terakhir. Namun jika topiknya jarang dikembangkan dalam penelitian, maksimum 10 tahun terakhir. Jangan lupa juga mengembangkan kerangka konsep atau teori penelitian, serta kajian literatur yang memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Bab terakhir yang perlu kita ketahui untuk mengembangkan proposal penelitian adalah metodologi penelitian. Bab ini sangat penting karena bab ini menuntun peneliti dalam melaksanakan penelitian, menganalisis, dan menginterpretasi hasil penelitian. Dalam menjelaskan desain penelitian, peneliti menentukan antara kuantitatif atau kualitatif. Jika sudah menentukan antara kedua hal tersebut, tentukan jenis yang mana. Dijelaskan sesuai dengan sumber yang dibaca. Pertimbangan etik juga perlu dijelaskan di sini. Beberapa prinsip etik harus dijelaskan, misalnya beneficence dan confidentiality.
Selain itu, mahasiswa FON juga harus mengirimkan proposalnya ke kaji etik Fakultas Keperawatan untuk mendapatkan surat izin kaji etik. Perencanaan populasi dan sampel juga penting, sehingga saat melakukan penelitian, peneliti mengetahui target sampelnya yang mana dan jumlah berapa yang harus diambil. Instrumen juga tidak kalah penting. Menentukan instrumen harus sesuai dengan variabel yang kita pilih. Juga harus mengetahui uji validitas dan reliabilitasnya. Rencana pengumpulan data akan membimbing peneliti dari awal sampai akhir pengambilan data. Jadi harus dijelaskan tahap-tahapnya. Analisis data juga penting direncanakan karena seorang peneliti setelah mengumpulkan data harus mengetahui apa yang akan dilakukan hingga penelitian bisa menjawab tujuan penelitian. Peneliti juga harus mengetahui potensial keterbatasan penelitian, khususnya dari segi metode yang dilakukan. Juga dijelaskan bagaimana meminimalkan keterbatasan tersebut. Jika ingin memperdalam lagi tentang proposal penelitian, mohon membaca referensi yang terdapat pada slide ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik pembelajaran kali ini.